Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini saya akan memberikan trik atau cara untuk membagikan rapot secara online dengan menggunakan atau memanfaatkan Google Drive. Jadi saya mengacu pada surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seperti ini tentang kenaikan kelas tahun ajaran 2019-2020. Di sini di nomor 3 di sini ya, halaman 2. Di sini ada keterangan bahwa atas peninjauan ulang yang dimaksud, maka kenaikan kelas, penyerahan buku laporan hasil belajar atau rapot ya, tidak diperkenankan atau tidak diizinkan secara langsung dengan menghadirkan peserta didik dan atau orang tua. Jadi siswa tidak bisa hadir di sekolah langsung, dan nanti untuk pengumumannya itu disampaikan kepada siswa berupa pemberitahuan secara daring atau secara online berupa file bentuk PDF atau salinan nilai rapot. Jadi yang dikirimkan ke siswa adalah dalam bentuk file PDF. Nah, seperti ini ya. Jadi dari berdasarkan surat edaran ini. Nah, terus seperti ini teknisnya. Jadi saya sudah memiliki atau mempunyai file rapot PDF dalam bentuk PDF seperti ini ya. Jadi ini file rapotnya. Jika kita buka, nanti isinya adalah file rapot. Ini rapot dari atas nama Agil Yanuar. Ini rapotnya seperti ini. Terus saya buka yang lain, nanti munculnya ini ya. Ini beda siswa, beda file, beda siswa ya. Masing-masing mempunyai NIS, dan nanti untuk nama file rapotnya ini berupa NIS dari siswa itu sendiri. Nah, gimana caranya file PDF ini kita bagikan ke siswa, tapi nanti diakses per siswa sendiri. Jadi nanti satu siswa bisa mendapatkan satu file PDF ini, tapi punyanya sendiri, tidak bisa mengambil semua file PDF. Nah, kita bisa memanfaatkan Google Drive dan Google Form kolaborasi ya. Jadi nanti intinya file PDF ini kita upload di Google Drive ya. Di Google Drive seperti ini. Ini saya sudah sudah saya upload di Google Drive. Kemudian kita manfaatkan Google Form untuk memasukkan NIS dan password. Saya masukkan atau saya tambahkan password supaya nanti tidak sembarang siswa itu mengambil atau mendownload file rapot dari temannya ya. Jadi harus ada passwordnya. Nah, passwordnya ini berarti satu siswa dengan siswa yang lain otomatis beda. Saya sudah menyiapkan NIS dan passwordnya seperti ini contohnya. Jadi nanti untuk NIS yang sebelah kiri ya harus, passwordnya yang sebelah kanan harus cocok ya. Jadi kalau misalkan nggak cocok, nggak bakalan muncul linknya atau tidak bisa terdownload rapotnya. Jadi file rapot saya upload di Google Drive, terus ada Google Formulir untuk mengisikan NIS dan password. Nah, setelah mengisi NIS dan passwordnya, otomatis nanti terdownload file PDF dari yang tadi kita upload di Google Drive. Nah, sekarang saya simulasikan dulu di HP saya ya. Nah, sekarang saya coba buka linknya di browser HP ya. Nanti ini berarti seperti yang tampil di siswa, nanti tampilnya seperti ini. Dikasih sebuah link yang akan nanti menuju ke sebuah postingan di website atau blog ya. Contohnya seperti ini, pembagian rapot online SMK Negeri 2. Ini formnya yang tadi sudah saya sediakan. Ada pembagian rapot online SMK Negeri 2 dan seterusnya. Ada petunjuknya juga di sini. Petunjuk untuk pendownloadan atau download rapot secara online. Pastikan sebelum mengisi formulir ini siapkan NIS. Jadi wajib menyiapkan NIS-nya karena nanti diminta untuk masukkan NIS. Wajib memiliki password untuk pengambilan rapot. Ya, mungkin nanti bisa didistribusikan melalui tata usaha. Setelah isi formulir, tunggu beberapa saat sampai file PDF terdownload. Jika ada yang kurang jelas, silakan hubungi kurikulum dan seterusnya ya. Untuk ketentuan atau petunjuknya silakan bisa disesuaikan sendiri. Nah, sekarang saya coba isikan NIS dan password yang sudah saya sediakan di sini. Saya sudah menyediakan ada beberapa NIS dan password yang sudah ada pasangannya seperti ini. Nanti saya ambil salah satu saja, misalkan yang ini ya. Saya masukkan NIS-nya 1710186 ya. Terus saya masukkan passwordnya. Passwordnya adalah RBP LWS. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ada NIS, ada password. Ini sudah benar. Nah, terus kita kirim. Nanti siswa klik tombol kirim. Nanti tunggu beberapa saat sampai file PDF-nya
download. Nah, di sini ingin mendownload rapot cetak PDF. Nah, silakan diklik download saja. Nanti akan terdownload sebuah file PDF yang isinya adalah seperti ini kira-kira ya. Sudah saya sediakan template-nya. Ada NIS-nya ini, password-nya ini sudah jelas. Terus tanggal aksesnya adalah 17 Juni 2020 pukul 00.13. Nah, di sini ada perintah lagi, klik link berikut untuk download file rapot. Nah, jadi nanti setelah siswa mengisi NIS dan password yang benar, maka akan dikasih link untuk mendownload file rapotnya. Nah, sekarang saya coba klik linknya ini ya. Klik linknya ini, lalu saya buka. Nanti akan terdownload otomatis file rapot siswa itu tadi. Nah, seperti ini. Nanti tulisannya adalah ingin mendownload. Nah, ini 1710186 PDF. Nah, ini kan berarti kan file PDF sesuai dengan NIS yang tadi kita inputkan itu sudah bisa terdownload. Nah, kalau sudah terdownload, silakan dilihat di file downloadan. Nah, seperti ini. Kita buka filenya. Nah, ternyata ini sudah berhasil dengan NIS-nya adalah 1710186 sesuai dengan tadi yang kita inputkan. Jadi nanti siswa A dan siswa B itu berbeda linknya berbeda. Nah, sekarang saya coba lagi ya. Saya coba lagi dengan inputan yang berbeda. Barangkali penasaran apakah dengan NIS yang berbeda kita dapat rapot yang berbeda juga. Nah, sekarang saya coba isikan formnya lagi dengan NIS dan password yang lain. Oke, misalkan saya ambil NIS yang ini, yang bawah, yang ada 200-nya. Untuk NIS-nya saya masukkan 171.0.200. Nah, terus passwordnya adalah WGT, huruf besar semua, WGT TAXQ ya, L. WGT A. Nah, seperti ini ya, sudah benar. Sekarang saya klik tombol kirim. Nah, kirim. Nanti akan mendownload sebuah file PDF. Nah, ini download saja. Nanti hasilnya adalah ini. Kayak tadi ya, tapi ini linknya berbeda. Perhatikan di sini untuk NIS-nya tadi berubah ya. Ini sudah menjadi 171.0.200 yang tadi terakhir kita inputkan. Passwordnya juga sudah sesuai. Tanggal aksesnya sudah berganti jadi 0016. Nah, linknya kita lihat linknya di sini ya, kita tidak bisa mengecek kalau kita belum download filenya. Sekarang saya coba klik download ini ya, yang linknya ya. Saya klik, lalu klik atau buka Chrome. Nanti akan terbuka atau terdownload otomatis. Kita lihat di bagian download. Nah, di sini 171.0.200. Kita lihat PDF-nya apakah sesuai. Nah, di sini kan atas nama Widya Lestari dengan NIS-nya 171.0.200. Berarti jika kita inputkan NIS-nya berbeda, maka otomatis filenya juga berbeda. Berarti kan ini sudah sesuai. Sudah sesuai dengan NIS yang diinputkan. Nah, gimana kalau misalkan NIS dan passwordnya tidak sesuai? Ya, seperti ini contohnya. Saya buka linknya lagi. Misalkan NIS-nya ini, terus passwordnya yang ini. Nah, saya coba ya. Nanti hasilnya seperti apa? Seperti ini contohnya. 171 NIS-nya 171.0194. Nah, ini. Terus untuk NIS dan passwordnya ini harus ada yang di daftar ya. Kalau misalkan tidak ada di daftar ini, misalkan saya tambahi satu angka saja seperti ini, nanti nggak bakalan bisa lanjut. Terus passwordnya saya ambil dari yang paling bawah, berarti tidak sesuai ini. PAHMUG. Ini kombinasinya, ini salah. Ya, ini berarti jika salah. Sekarang jika kita kirim, jika dikirim, saya klik tombol kirim. Nanti pertama kita tetap mendownload sebuah file. Ya, download.
tapi nanti isinya adalah ini. Nah, untuk link downloadnya itu tidak muncul. Kenapa? Karena tadi antara NIS dan passwordnya tidak sesuai atau tidak cocok, bukan pasangannya. NIS-nya 194, passwordnya PAHMUG, itu bukan pasangannya. Harusnya tadi yang pasangannya adalah yang ini ya, harus sesuai. Kalau misalkan nggak sesuai seperti ini, berarti tidak muncul link downloadnya, berarti nggak mungkin mendownload file raport dari siswa yang lain kalau passwordnya berbeda. Terus misalkan lagi, kalau misalkan NIS atau passwordnya tidak ada di daftar, asal ketik saja. Ya, kita batasi saja. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Nah, oke, kita buka. Kita masukkan NIS-nya asal. Misalkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Passwordnya, nah ini kan. Passwordnya juga asal. Ini nggak bakalan bisa masuk karena sudah disetting yang bisa dimasukkan itu hanya NIS yang valid. Jadi nanti NIS-nya harus sesuai dengan yang ada di daftar, tidak boleh asal. Karena nanti kalau asal bisa saja nanti siswa A mengisi dengan karakter atau macam-macam ya. Begitu juga passwordnya. Kalau passwordnya asal pun nggak bakalan bisa masuk. Kalau salah dikirim saja nggak bakalan bisa karena harus sesuai. Nah, seperti itu ya. Nah, itu tadi tampilan dari aplikasi pembagian rapot secara online dengan memanfaatkan Google Drive, Google Form, dan website atau blog kita. Nah, silakan nanti bisa dipraktekkan sendiri. Oh ya, untuk tutorialnya nanti akan saya berikan di video saya yang lain. Ini baru previewnya saja ya. Makanya bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti atau mau membuat seperti ini, silakan di subscribe dulu channel saya ini, karena akan terbit atau tampil lagi video saya berikutnya di bagian berikutnya. Silakan nanti bisa dicek di video saya berikutnya setelah video ini tayang ya. Oke, terima kasih telah menonton video dari saya dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.